Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai teori dasar mengenai argentometri. Argentometri merupakan metode umum penentuan kadar senyawa golongan halogenida dan senyawa lain yang membentuk endapan dengan perak nitrat. Indikator yang sering digunakan antara lain kalium kromat dengan titik akhir titrasi berwarna merah akibat adanya kelebihan ion Ag+. Nah, metode ini biasanya digunakan untuk titrasi golongan garam-garam klorida atau halogenida dalam suasana yang basah. Untuk metode yang digunakan dalam analisa argentometri terbagi lagi menjadi metode Mohr, metode Vajans, metode Volhard, dan sebagainya. Untuk metode yang digunakan dalam praktikum kali ini adalah metode Mohr, yaitu metode titrasi dengan prinsip kerja mentitrasi ion klorida yang terdapat dalam senyawa garam halogenida menggunakan larutan perak nitrat dan kalium kromat sebagai indikatornya. Penggunaan metode ini untuk menentukan ion tiosianat dan ion iodida kurang memuaskan karena endapannya akan mengabsorpsi ion kromat sehingga mengganggu hasil analisa. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembakuan larutan yang digunakan dalam titrasi argentometri. Dalam titrasi argentometri memiliki larutan standar sekunder berupa larutan perak nitrat sebesar 0,1 N dan larutan standar primer berupa natrium klorida atau NaCl sebesar 0,1 N. Untuk pembakuan larutannya dilakukan dengan cara memasukkan larutan natrium klorida 0,1 N sebanyak 10 ml ke dalam Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan 3 tetes indikator kalium kromat. Kemudian setelah tercampur, larutan tersebut dititrasi dengan larutan perak nitrat 0,1 N sampai larutan tepat mulai berwarna. Untuk perhitungan yang digunakan dalam titrasi argentometrik terkhusus kelompok 5 yaitu diketahui volume 1 sebesar 5,6 ml, volume 2 sebesar 4,2 ml dan volume 3 sebesar 5,8 ml. Kemudian dari volume tersebut dicari rata-ratanya dan didapatkan volume rata-rata dari 1, 2, dan 3 sebesar 5,2 ml. Kemudian dilakukan pencarian perhitungan menggunakan rumus V1 dikali N1 sama dengan V2 dikali N2 untuk mencari konsentrasi 2 atau N2. Kemudian setelah dilakukan perhitungan didapatkan konsentrasi N2 sebesar 0,192 N. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai penetapan kadar untuk sampel magnesium klorida secara argentometri. Jadi untuk sampel magnesium klorida ini akan dititrasi menggunakan larutan baku sekunder perak nitrat yang sebelumnya telah dibakukan terlebih dahulu. Indikator yang digunakan berupa kalium kromat yang akan menghasilkan endapan berwarna merah bata yang menunjukkan telah terjadinya titik akhir titrasi. Nah, untuk massa dari sampel yang kami gunakan itu seberat 115,167 mg yang kemudian setelah dilakukan perhitungan mendapatkan kadar sampel itu sebesar 23,03%. Nah, dari kadar sampel sebesar 23,03% itu menunjukkan bahwa sampel yang telah diuji itu kurang baik karena menurut literatur untuk penetapan kadar menggunakan reaksi pengendapan atau argentometri ini, kadar sampel itu yang baik itu haruslah di atas 99%. Dari hasil percobaan yang dilakukan dapat terkesimpulan bahwa penentuan kadar merkuri klorida dapat dilakukan dengan menggunakan titrasi pengendapan dengan menggunakan metode Mohr, di mana Ag3 berperan sebagai titrannya dan K2CR4 sebagai indikator. Dari hasil percobaan dapatkanlah bahwa kadar merkuri klorida dalam sampel yaitu sebesar 28,03% dan titik akhir titrasi ditandai dengan terbentuknya endapan berwarna merah bata.